bahkan seluruh hidup kami serahkan kepadamu ya Abba, ya Bapa, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik, yang penuh kasih, yang mencintai kami dengan kasih yang agape. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam seperti surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa, sekarang kami mau buka hati kami, berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati dan melakukan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini Jumat 9 Agustus 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, satu kali ya ada teman-teman lagi ngobrol nih tentang bagaimana mereka menonton film seri ya. Nah, mereka bilang begini, kalau aku menonton film seri, maka aku tunggu film serinya itu sampai selesai semua, dan kemudian setelah itu aku kepengen tahu akhir daripada cerita di film itu seperti apa. Sebentar ya. Nah, kemudian dia bilang begini, kalau akhir ceritanya itu happy ending, maka aku baru mau nonton. Tapi kalau akhir ceritanya kemudian nggak happy ending, maka aku nggak suka nonton film yang seperti itu. Maka aku nggak akan buang waktu untuk nonton film seperti itu. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian ya, secara tidak langsung ya, kebanyakan dari kita dalam hati yang paling dalam, kita kepingin loh hidup setiap kita itu berakhir dengan happy ending. Benar atau benar? Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang begini, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada waktu pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Ya, dengan kata lain, hidup kita hari ini kita kepingin lebih baik daripada hari kemarin, dan hidup kita di hari-hari yang akan datang tentu kita kepingin lebih baik daripada hari itu, hari ini. Ya, itu yang namanya happy ending. Nah, hari ini kita akan belajar kembali dari seorang raja yang masih muda, yaitu bernama Yoas. Kemarin kita sudah membahas tentang sisi baik dan buruknya, ya. Kemarin saya sudah berpesan, tirulah yang baik, jangan tiru yang buruk.
Nah, hari ini kita belajar dari sisi kedewasaan dan sisi kekanak-kanaan daripada Raja Yoas, Bapak Ibu sekalian. Karena tema untuk bulan Agustus 2024 dari gereja BMC ini adalah tentang kedewasaan, ya. Mari kita mulai dari kitab 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang pertama. 2 Tawarikh 24 ayat yang pertama. Yoas berumur 7 tahun waktu ia menjadi raja. Ya, perhatikan berapa tahun waktu Yoas menjadi raja umurnya? 7 7 tahun ya, masih sangat muda sekali. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya, yaitu nama ibu dari Yoas adalah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Nah, sisi kedewasaan daripada Raja Yoas ini yang pertama, dia memiliki hati yang teachable, hati yang mudah untuk diajar, Bapak Ibu sekalian. Jadi penting sekali buat setiap kita kalau berdoa kepada Tuhan, Tuhan anugerahkan aku hati yang mudah diajar, ya. Saya sering pakai itu untuk berdoa buat diri saya maupun keluarga saya. Tuhan, buang jauh-jauh dari tubuh kami ini hati yang keras, hati yang jahat, Tuhan. Tapi anugerahi hati yang baik, hati yang lembut, hati yang gampang dan mau diajar, ya. Nah, rupa-rupanya Yoas memulai tahun pemerintahnya dengan luar biasa karena dia menyediakan hati yang teachable. Orang yang memiliki hati yang teachable, dia tentu orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu mengakui bahwa dia tidak tahu segala-galanya. Selalu ada ruang di mana dia harus dan mau belajar. Mungkin kita tahu banyak hal, ya. Mungkin kita dianugerai oleh Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Kita tahu banyak hal, tapi kita tidak tahu semua hal. Maka itu penting sekali untuk rendah hati, sehingga kita punya semangat begini, ada hal-hal yang belum aku ketahui, sehingga aku perlu belajar. Kemudian, orang yang teachable, dia punya keinginan untuk belajar, dan keinginannya itu begitu kuat, ya, nggak puas dengan keadaannya sampai kepada hari ini. Orang yang teachable itu kepengen ngalami yang namanya level up, lebih baik, dan lebih baik, meningkat, dan meningkat. Nah, kemudian orang yang teachable itu dia tentu orang yang mau dikoreksi. Jadi kalau ada yang salah, dia mau diperbaiki. Dan yang keempat, karakteristik daripada orang yang hatinya teachable, yaitu dia bertekun di dalam melakukan apa yang diajarkan atau melakukan apa yang dipelajari. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita yang sudah meluangkan waktu sedemikian rupa dari waktu ke waktu kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan, baik melalui doa fajar maupun ibadah raya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita juga harus punya semangat untuk melakukannya. Nah, yang kedua, sisi kedewasaan daripada Raja Yoas terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat yang keempat. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Setelah memerintah beberapa waktu lamanya, Yoas memutuskan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Keren banget ini Bapak Ibu sekalian, coba tuh. Yoas ya memutuskan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Yang kedua, sisi kedewasaan daripada Raja Yoas adalah dia memiliki kepedulian terhadap rumah Tuhan.
ya. Bapak Ibu sekalian, ya, yang ditakutkan oleh pemilik mall, ya, pemilik mall nih, yang paling ditakutkan oleh pemilik mall yaitu tidak ada pengunjung, bukan tidak ada pembeli, tapi tidak ada pengunjung di dalam mall itu. Maka itu kalau kita memperhatikan mall-mallnya di Indonesia kan mallnya luar biasa keren-keren banget ya kan, didisplay sedemikian rupa, diadakan acara sedemikian rupa. Tujuannya apa? Untuk menarik supaya banyak orang yang datang ke mall itu. Urusan beli itu adalah urusan yang lain, ya. Ketika mereka nanti sudah banyak yang datang, ya tentu kemudian nanti akan ada pembeli-pembeli yang ada pada toko-toko yang ada di mall itu. Nah, Yoas memiliki kepedulian terhadap rumah Tuhan. Yang pertama begini, Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online maupun kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah onsite tatap muka itu amat sangat penting, Bapak Ibu sekalian ya. Ada beberapa orang punya kebiasaan begini, mereka jarang-jarang ibadah. Ya, dalam kitab Ibrani dikatakan janganlah kamu membiasakan diri menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu itu di ibadah online maupun onsite itu amat sangat berharga, amat sangat berarti. Amin. Sehingga kalau kemudian waktu online banyak yang ikut, waktu onsite banyak yang datang, itu akan menarik kemudian orang-orang lain juga datang ke tempat ibadah. Maka itu teruslah semangat untuk beribadah. Jadi kita penting untuk peduli terhadap rumah Tuhan ya. Selain kehadiran kita, tentu kita kemudian juga mau terlibat di dalam pelayanan. Hanya orang-orang yang dewasa, Bapak Ibu sekalian, yang bisa melayani. Kalau anak-anak kan maunya dilayani, bukan melayani. Dan kemudian pada 2 Tawarid 24 ayat yang ke-12, 2 Tawarid pasal 24 ayat yang ke-12, itu dikatakan begini, Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang, tukang pahat, tukang kayu, untuk memperbaiki rumah Tuhan dan juga tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Ya, ini kemarin kita sudah bicara tentang kerjasama. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk tidak one man show, tapi kita perlu untuk kerjasama. Ya, satu lidi mudah dipatahkan, tapi kalau dua lidi sudah mulai sulit untuk dipatahkan, apalagi segerombolan lidi itu. Ya, nah ketika kita bekerja sama rukun satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, maka percayalah akan banyak perkara-perkara yang besar yang akan tercapai. Ya, itu sisi daripada kedewasaan daripada Raja Yoas yang perlu kita tiru. Kemudian sisi daripada kekanak-kanaan daripada Raja Yoas, mari kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 17 sampai dengan 18. Inilah sisi kekanak-kanaan daripada Raja Yoas. Ayat 17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Perhatikan kalimat terakhir,
Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ya, sisi kedewasaan tadi, Yoas, orangnya hatinya teachable, ya. Tapi dari sisi kekanak-kanakannya ini, kita melihat ternyata Yoas gampang dirimut, ya, gampang diatur oleh orang lain. Jadi nggak punya pendirian yang kuat, tidak punya pendirian yang tetap, Bapak Ibu sekalian, ya. Wow, jangan sampai loh kita jadi orang yang gampang dirimut oleh orang lain, ya. Orang yang gampang dirimut oleh orang lain, salah satu yang keluar dari perkataannya, saya melakukan ini gara-gara istri saya. Ya kan? Saya melakukan ini gara-gara suami saya tidak setia, ya. Saya melakukan ini gara-gara orang itu yang memulai kepada saya. Itu namanya orang yang dirimut oleh orang lain, ya. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang berdosa di sekitar kita, kemudian menyakiti dan melukai kita. Itu tidak boleh dibenarkan dan tidak bisa dibenarkan, ya. Tapi kalau ada orang yang berbuat dosa kepada kita, jangan kemudian kita ikut-ikutan berbuat dosa. Nah, Yoas ini kan seorang raja, ya. Dia sudah memulai dengan bagus dan luar biasa. Dia cinta Tuhan, dia peduli akan rumah Tuhan. Tetapi ketika Imam Yoyada kemudian meninggal dunia, kemudian para leader-leader yang lain itu memberikan nasihat yang salah, Yoas kok ikut-ikutan, ya. Nah, ini nggak boleh terjadi kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Karena itu nanti akan berakhir dengan tidak baik. Karena di sini dikatakan, karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ya. Nah, kemudian sisi daripada kekanak-kanaan daripada Yoas itu terdapat di dalam 2 Tawari pasal 24 ayat 20 dan 22. 2 Tawari 24 ayat 20 sampai dengan 22. Lalu Roh Tuhan menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ya, ingat Imam Yoyada itu adalah imam yang menyelamatkan Yoas dari kematian pembunuhan oleh neneknya. Jadi Yoas ini dipelihara oleh Imam Yoyada, diselamatkan sejak berusia 1 tahun, dan kemudian juga Imam Yoyada lah yang menahbiskan Yoas itu menjadi raja. Imam Yoyada pula yang kemudian menjadi penasehat yang baik bagi Yoas, ya. Nah, Sakaria ini adalah anak daripada Imam Yoyada. Kemudian dikatakan begini, ia yaitu Sakaria tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga kamu tidak beruntung. Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Wow, luar biasa ayat ini dengan jelas tanpa tedeng aling-aling berkata, kalau kita meninggalkan perintah Tuhan, maka kita tidak akan beruntung alias buntung, ya. Setiap kita kepingin jadi orang yang beruntung, kita nggak mau jadi orang yang buntung. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan ada seorang pun di antara kita yang mengabaikan atau melanggar perintah Tuhan. Apalagi di sini dikatakan meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan itu baik banget Bapak Ibu sekalian, ya.
Ketika ada orang yang melanggar perintah Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka akan ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan supaya kembali ke jalan yang benar. Ya, waktu saya tersesat, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mengikuti jalan sendiri, saya mengikuti jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kemudian dikirimlah orang-orang untuk mengingatkan bahwa saya ini sudah tersesat, saya ini sudah salah jalannya, diingatkan supaya kembali ke jalan yang benar. Mengapa? Karena Tuhan mau saya beruntung. Tuhan mau Bapak Ibu semuanya tidak buntung tapi beruntung. Tuhan mau Yehuda, Tuhan mau Yoas, Tuhan mau orang-orang Israel ini beruntung, maka itu dikirimlah Sakaria untuk mengingatkan mereka. Ya, ayat 21. Ini respon mereka. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, yaitu Sakaria, dan atas perintah Raja Yoas, mereka melontari Sakaria dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Ya, 22, Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang berespon negatif terhadap kritikan itu adalah orang yang punya mental childish atau kekanak-kanakan. Salah satu mazmur yang terkenal itu ditulis oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 26 ayat yang kedua. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Ya, Daud itu justru minta kepada Tuhan, Tuhan kritiklah aku. Tuhan periksalah hatiku. Tuhan koreksilah hatiku, ya. Kalau ada yang salah, kasih tahu Tuhan, karena aku nggak mau melanggar perintah-Mu, aku tidak mau mendukakan Engkau. Ya, mestinya Yoas itu bersyukur atas kritikan daripada Tuhan yang disampaikan melalui Sakaria. Tapi Yoas memilih berespon negatif. Bapak Ibu sekalian, ya, dalam hidup kita kalau ada orang-orang yang kemudian mengkritik kita, dengarkan, ya. Jangan cepat-cepat berkata-kata tapi cepatlah mendengar, ya. Kemudian kalau itu kritik-kritik itu biarlah menjadi vitamin buat kita untuk mengoreksi hidup kita. Amsal 12 ayat pertama berkata, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya kan? Dikatakan dungu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membenci teguran, itu adalah dungu. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan tadi ayat yang ke-22, Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Sakaria. Orang yang kekanak-kanaan itu seperti kacang lupa pada kulitnya, ya. Di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang berjasa, ya. Yang pertama yang sangat berjasa dalam hidup kita tentu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, siapa orang yang berjasa dalam hidup kita? Pribadi yang berjasa dalam hidup kita tentu orang tua kita, Bapak Ibu sekalian, ayah ibu kita. Kemudian siapa lagi orang yang berjasa dalam hidup kita? Kita yang sudah berkeluarga, yang berjasa adalah pasangan hidup kita.
Kemudian orang yang berjasa dalam hidup kita siapa? Gembala kita, Bapak Ibu sekalian. Orang yang berjasa dalam hidup kita siapa? Adalah mentor kita. Orang yang berjasa dalam hidup kita itu siapa? Orang yang mempromosikan kita. Ya, ada pepatah Indonesia, panas setahun dihapus hujan sehari. Mungkin orang-orang atau pribadi-pribadi ini ya ada sesuatu yang dilakukannya kemudian tidak berkenan di hadapan kita. Jangan lihat ke sesuatu yang tidak berkenan, jangan lihat kekurangannya, jangan lihat kejelekannya. Ingat semua kebaikannya. Sehingga ketika kita mengingat kebaikannya, kita nggak jadi kacang seperti lupa pada kulitnya. Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu sekalian agar supaya kita meninggalkan sifat kekanak-kanan. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Yang dialami oleh Yoas dalam 2 Tawarid 24 ayat 25. 2 Tawarid 24 ayat yang ke-25 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Yoas luka berat. Setelah tentara musuh pergi, 2 orang pegawainya berkomplot. Mereka membunuh dia di tempat tidurnya sebagai balasan terhadap pembunuhan anak Imam Yoyada. Raja Yoas dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di makam raja-raja. Ini namanya bukan happy ending, ini sad ending ya. Matinya Yoas dibunuh oleh pegawai-pegawainya, dibunuh di tempat tidurnya. Yang kedua, Raja Yoas tidak dikuburkan di kota Daud, tidak dimakamkan di makam raja-raja, padahal dia raja selama 40 tahun. Padahal dia adalah keturunan asli dari Daud. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, ketika teroris-teroris itu ditangkap atau kemudian teroris-teroris itu mati ya waktu saya di Indonesia, maka ketika dia mau dikuburkan di tempat asalnya, penduduk setempat demo besar-besaran. Kami tidak mau menerima mayatnya ini. Jangan dikuburkan di tempat kami. Kurang lebih itulah yang dialami oleh Raja Yoas. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Raja Yoas memulai sesuatu dengan hebat, tapi mengakhirinya dengan sesat. Memulai dengan sesuatu yang baik, tapi mengakhirinya dengan hal yang menyedihkan. Ya, Rasul Paulus berkata, kalau kita memulai dengan roh, amit-amit katanya, jangan sampai kita mengakhirinya di dalam daging. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami meninggalkan sifat kekanak-kanaan. Kami mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, dengan nasihat Tuhan, dengan bimbingan Tuhan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga jalan hidup kami tidak melanggar perintah Tuhan, jalan hidup kami tidak menyerong ke kiri dan ke kanan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.